Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1889 sampai bab 1892. Setelah mengatakan itu, Agui masuk. Ye Chong menyaksikan Agui pergi dengan pemikiran mendalam di dalam hatinya. Biaya masuk Licun Club adalah 50.000. Belum lagi jika ingin mencari gadis level tinggi, harus mengeluarkan uang lebih banyak. Jika itu adalah orang biasa, ini benar-benar tidak terjangkau. Hanya bos besar di Beijing yang tidak peduli dengan uang dan datang ke sini untuk bermain. Ini juga merupakan metode penyaringan yang digunakan oleh klub untuk menyaring orang-orang kaya dan berkuasa. Namun, klub Licun telah bekerja keras untuk menyaring bos-bos besar ini dan mengendalikan mereka. Apa tujuan utamanya? Bagaimana mereka mengendalikan bos besar di Beijing? Ye Chong bingung. Sementara Ye Chong berpikir, Agui telah membawa seorang gadis kemari. Ketika Ye Chong melihat gadis ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Penampilan gadis ini agak mirip dengan Tang Chun. Hal ini juga menunjukkan dari sisi bahwa kualitas staf di klub ini memang sangat tinggi. Ye Chong tertegun sejenak dan berkata, "Tang Chun." Gadis itu tersenyum dan berkata, "Saudaraku, namaku Xiao Xiaoyu. Tapi karena kakakku suka memanggilku Tang Chun, mulai sekarang, namaku akan menjadi panggil aku Tang Chun." Ye Chong tersipu dan berkata dengan cepat, Tidak, maksudku, aku. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Xiao Xiaoyu tersenyum dan berkata, "Saudaraku, jangan malu-malu, baiklah, melihat kecerobohanmu lihat, kamu benar-benar manis." Ini, Ye Chong menyentuh hidungnya. Xiao Xiaoyu berjalan dan meraih lengan Ye Chong. "Tidak apa-apa, saudaraku, kamu akan mengenalnya sebentar lagi. Aku khawatir kamu akan cemas." Ye Chong Sin berkata, "Gadis ini sangat pandai merayu orang." Yang lebih aneh lagi adalah ikan kecil ini tampaknya memiliki energi nyata dalam dirinya. Ini menunjukkan bahwa Xiao Xiaoyu adalah seorang pejuang. Tanpa diduga, para pejuang melakukan ini sekarang. Ye Chong menjadi semakin penasaran dengan manajer klub. Pada saat ini, Agui tersenyum dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu puas dengan gadis ini?" Ye Chong mengangguk dan berkata, "Oke, lumayan. Kalau begitu, jika kamu puas, ikuti saja dia dan ngobrol dulu. Jika kamu butuh apapun, datang saja padaku kapan saja." Setelah mengatakan itu, Agui menatap Xiao Xiaoyu, lalu mundur. Xiao Xiaoyu tertawa kecil dan menunjukkan senyum menawan pada Ye Chong. Disengaja atau tidak, dia menempelkan tubuhnya ke tubuh Ye Chong. Ye Chong mencium aroma samar dari Xiao Xiaoyu, parfum yang sangat mewah dan mewah. Gadis-gadis yang bekerja di sini menggunakan parfum yang berbeda dari pemerah pipi dan bedak yang digunakan di tempat lain. Kemudian, Xiao Xiaoyu menarik Ye Chong dan menemukan sofa kosong untuk diduduki. Semua sofa ini dibuat menjadi setengah partisi. Ye Chong tidak menyangka bahwa orang yang duduk di sebelah mereka, dengan punggung menghadap mereka, tidak lain adalah Tang Chun. Saat ini, Tang Chun Zeng sedang memperhatikan situasi di sisi Tang Men sambil minum teh dengan bosan. Dia melihat Ye Chong dan Xiao Xiaoyu datang dari kejauhan. Pada awalnya, dia tidak bereaksi. Baru setelah Ye Chong hampir masuk, dia menyadari, bukankah ini bajingan Ye Chong? "Sialan Ye Chong, bukankah kamu bilang kamu pergi makan malam bersama Lin Tianqi dan yang lainnya? Ternyata kamu datang ke sini untuk bersenang-senang." Wajah Tang Chun memerah karena marah. Dia hampir tidak bisa menahannya dan berdebat dengan Ye Chong. Tapi kemudian dia memikirkannya, dalam hal ini, bukankah dia akan mengekspos dirinya sendiri? Dan itu juga mengungkap Tang Men. Terlebih lagi, memalukan tampil di depan Ye Chong dengan pakaian seperti ini. "HMPH, Ye Chong, aku ingat kamu. Mari kita lihat bagaimana aku berurusan denganmu ketika kita kembali." Tang Chun bergumam dengan suara rendah, memutuskan untuk tidak bertemu Ye Chong dulu.
Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan membalikkan punggungnya untuk mencegah Ye Chong melihat wajahnya. Ye Chong baru saja berbicara dengan Xiao Xiaoyu dan tidak memperhatikan Tang Chun. Saat dia melihat ke arah Tang Chun, dia merasa sosok di belakangnya tampak familiar. Namun, Tang Chun mengenakan pakaian anggota staf di sini, dan Ye Chong tidak akan pernah mengasosiasikannya dengan Tang Chun. Kemudian, Ye Chong dan Xiao Xiaoyu duduk di sofa. Seorang pelayan membawakan 2 gelas anggur merah. Xiao Xiaoyu mengambil cangkir itu dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, datang dan minumlah." Ye Chong bertanya, "Apakah kalian semua di sini wanita cantik sepertimu?" Xiao Xiaoyu terkekeh, "Saudaraku, milikmu, kamu punya seperti itu mulut manis." Kalau begitu pasti ada banyak bos besar di sini. Ye Chong mengambil kesempatan itu untuk bertanya. "Iya, ada cukup banyak juga yang semanis kakakku," lanjut Xiao Xiaoyu. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bos-bos besar itu, ketika mereka bertemu wanita cantik sepertimu, apakah mereka semua menjadi patuh?" Kata-kata Ye Chong mengandung sesuatu. Sementara Xiao Xiaoyu berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, karena kami memberi mereka spesial layanan." Ye Chong berpikir, layanan khusus di sini mungkin mengacu pada mengendalikan pikiran orang lain. Jadi, Ye Chong bertanya, "Kalau begitu, bisakah Anda memberi saya layanan khusus?" Faktanya, Ye Chong hanya ingin mengambil kesempatan untuk mengetahui bagaimana mereka mengendalikan bos-bos besar itu. Namun, setelah Tang Chun mendengar apa yang dikatakan Ye Chong, dia sangat marah dan mengutuk dalam hatinya, tak tahu malu. "Hehe, saudaraku, apakah kamu juga menginginkan layanan khusus? Kamu harus berjuang sendiri," kata Xiao Xiao pada ikan itu. Ye Chong sangat tertarik. "Oh, apa maksudmu?" Xiao Xiaoyu berkata, "Gadis-gadis di sini tidak menyediakan layanan khusus untuk transaksi uang. Selama kamu bisa ngobrol bahagia dengan gadis-gadis di sini, tidak perlu uang. Aku bisa menjanjikan apapun padamu." Saat dia mengatakan itu, Xiao Xiaoyu melepas cincin di jari tengahnya dan meletakkannya di atas meja. Dia melanjutkan ke Ye Chong, "Izinkan saya memberitahu Anda rahasia lain. Gadis-gadis di sini semua memakai cincin di jari tengah mereka, yang membuktikan bahwa gadis itu tidak dapat diganggu-gugat. Namun, jika cincin itu dikenakan di jari manis, itu membuktikan bahwa gadis itu tidak bisa diganggu-gugat. Aku bisa pergi bersamamu." Xiao Xiaoyu tampak ragu-ragu untuk berbicara. Ye Chong berpikir dalam hati, ini cukup menarik. Xiao Xiaoyu menambahkan, "Saya sudah melepas cincin itu sekarang. Jika kita mengobrol dengan gembira, ketika saya memakainya, mungkin saya akan memakainya di jari yang salah." Beberapa kata saja membangkitkan minat Ye Chong. Meskipun Ye Chong tahu itu adalah rutinitas, setelah mendengarnya, dia masih membangkitkan keinginan untuk menaklukkan. Bahkan Ye Chong merasa ingin mencobanya, apalagi manusia biasa. Tampaknya gadis-gadis seperti Xiao Xiaoyu telah menerima pelatihan yang sangat profesional. Kemudian, Xiao Xiaoyu mengambil gelas anggur dan berkata kepada Ye Chong, "Sebenarnya, kesan pertamaku terhadap kakakku sangat bagus." Saat dia mengatakan itu, Xiao Xiaoyu menyerahkan anggur itu ke mulut Ye Chong. Tanpa terlihat, ini sepertinya membuka jendela bagi Ye Chong, memberinya lebih banyak peluang. "Ngomong-ngomong, saudaraku, bolehkah aku bertanya, siapakah Tang Chun?" Xiao Xiaoyu bertanya. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Hanya temanku." Tang Chun mendengus, hanya seorang teman, kan, kamu pria yang tidak berperasaan dengan celana panjang. Kalau begitu, apakah dia secantik aku?" Xiao Xiaoyu bertanya. Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu bercanda? Bagaimana dia bisa secantik kamu? Dia jauh dari itu." Tentu saja, apa yang dikatakan Ye Chong semuanya bohong. Tang Chun yang asli mendengarkan dengan jelas dari pinggir lapangan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Ye Chong, kamu sangat marah padaku." Tang Chun sangat marah hingga dia hampir menghancurkan gelas anggurnya. Saya melihat Xiao Xiaoyu menyeringai, "Saudaraku, kamu tidak perlu berbohong padaku. Dia pasti sangat cantik. Kalau tidak,
kamu tidak akan terobsesi dengannya dan memperlakukanku seperti dia. Ini. Nona, Tang Chun menjadi semakin marah dan berharap dia bisa mencabik-cabik Ye Chong sekarang. Ye Chong tersenyum dan tidak menjawab. Setelah itu, Ye Chong dan Xiao Xiaoyu mengobrol sebentar, membuat Xiao Xiaoyu terkikik. Tang Chun, yang berada di sebelahnya, menjadi semakin marah saat dia mendengarkan, hampir kehilangan kendali atas dirinya. Akhirnya, Xiao Xiaoyu mengambil cincin di atas meja, dan perlahan meletakkannya di jari manisnya di depan mata Ye Chong. Ini menunjukkan bahwa Ye Chong dapat melakukan aktivitas lebih lanjut dengan Xiao Xiaoyu. Melihat cincin Xiao Xiaoyu berada di jari yang salah, Ye Chong merasakan pencapaian tanpa alasan. Jika ini adalah manusia biasa, dia mungkin akan jatuh. Mata menawan Xiao Xiaoyu melanjutkan, "Saudaraku, bisakah kamu menganggapku sebagai Tang Chun? Apa yang kamu ingin saudari Tang Chun lakukan sekarang, Ye Chong?" Juga menganggapnya menarik dan berkata, kalau begitu, tuangkan aku secangkir minum teh dulu." "Baiklah, saudari Tang Chun, aku patuh." Dengan mengatakan itu, Xiao Xiaoyu menuangkan secangkir teh untuk Ye Chong. Ye Chong mengambilnya, menyesapnya, dan tersenyum. "Kemarilah, beri aku kaki lagi." "Tang Chun mematuhi perintahmu." Dengan mengatakan itu, Xiao Xiaoyu berlutut di samping Ye Chong, dan dengan lembut membantu kaki Ye Chong dengan tangannya yang halus. Ye Chong masih menganggapnya menarik. Dia tidak menyangka bahwa Tang Chun asli yang duduk di sebelahnya hampir menjadi gila saat ini. "Bajingan kecil sialan, kamu masih ingin aku menuangkan anggur dan memukul kakimu, kan? Lihat bagaimana aku menanganimu ketika aku kembali," Tang Chun berkata pada dirinya sendiri. Di sisi lain, tangan Xiao Xiaoyu sangat tidak jujur, memukuli bagian pahanya sedikit demi sedikit. Untuk sesaat, Ye Chong merasa sangat panas. Harus dikatakan bahwa kemampuan ikan kecil ini untuk mengait begitu kuat sehingga bahkan orang yang tidak biasa seperti Ye Chong pun sedikit gatal. Tetapi ketika Xiao Xiaoyu melihat apinya hampir padam, dia berdiri dan langsung duduk di pangkuan Ye Chong. Seluruh tubuhnya jatuh ke pelukan Ye Chong. Tubuh yang elastis dan harum berlari ke pelukan Ye Chong. Dan tangan Ye Chong mulai menjadi tidak jujur. Xiao Xiaoyu terkekeh dan berkata, "Saudaraku, aku berjanji padamu, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini." Saat dia mengatakan itu, bibir Xiao Xiaoyu mencium bibir Ye Chong dengan lembut, perasaan basah dan lembut langsung menyebar ke otak Ye Chong. Dan Ye Chong juga tidak diam, semburan energi sejati menyebar ke tubuh kecilnya. Setelah kontak intim ini, Ye Chong tiba-tiba menemukan bahwa Xiao Xiaoyu sebenarnya masih perawan. Ini aneh bagi Ye Chong, dia tidak percaya pada omong kosong bahwa hanya orang yang enak dipandang yang akan memberikan layanan khusus. Namun, bagaimana mungkin Xiao Xiaoyu masih perawan saat bekerja di tempat seperti ini? Ketika Ye Chong bingung, dia tiba-tiba mengeluarkan aliran asap hijau dari mulut Xiao Xiaoyu, melayang di sepanjang tenggorokannya dan masuk ke tubuh Ye Chong. Asap hijau ini memiliki bau yang sangat segar. Setelah memasuki tubuh Ye Chong, langsung menyebar ke otak Ye Chong. "He Huan San," pikir Ye Chong. Ratusan tahun yang lalu, ada sebuah sekte di Tiongkok yang disebut Sekte He Huan. Hanya ada murid perempuan di sekte ini, dan mereka semua mempelajari seni yin, yang dapat mengendalikan pikiran laki-laki. Dan bubuk He Huan adalah obat rahasia dari Sekte He Huan. Ye Chong akhirnya mengerti bagaimana klub Li Chun mengendalikan para bos besar. Sepertinya semuanya melewati He Huan San. Meskipun bubuk He Huan sangat kuat, tubuh Dewa Naga Ye Chong telah lama kebal terhadap semua racun. Obat itu tidak berpengaruh sama sekali padanya. Namun, Xiao Xiaoyu sepertinya tidak tahu, dia pikir dia telah berhasil. Xiao Xiaoyu mendorong Ye Chong menjauh dan menjilat bibirnya. Dia mendengus dingin, menatap Ye Chong, dan berkata, "Aku akan melapor ke aula belakang nanti." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dari sudut pandang Xiao Xiaoyu, dia telah sepenuhnya mengendalikan Ye Chong. Ye Chong mengangkat bahu dan melihat punggung Xiao Xiaoyu yang mundur.
Dia sekarang tahu bagaimana klub Lichun mengendalikan pukulan besar ini di Beijiang. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa mereka ingin mengendalikan pukulan besar ini? Apa tujuan klub Lichun melakukan ini? Dan seorang pejuang dengan kemampuan Xiao Xiaoyu hanya bisa bekerja sebagai bartender di Lichun Club. Sepertinya latar belakang di balik klub ini tidaklah sederhana. Ye Chong punya firasat samar bahwa orang-orang ini mungkin ada di sini untuknya. Dia berpikir apakah dia harus pergi ke aula belakang untuk melihatnya. Mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Saat ini, Agui sudah berjalan mendekat. Dia melihat Ye Chong duduk di sini sendirian, Xiao Xiaoyu di sampingnya tidak ada di sana, dan Ye Chong tidak pergi ke aula belakang. Agui tertegun sejenak. Apa yang terjadi? Bukankah Xiao Xiaoyu mengendalikan Ye Chong? Pada saat ini, Ye Chong juga melihat Agui. Agui bereaksi cepat dan langsung memasang wajah kecil. Hei, kakak, kenapa kamu sendirian lagi? Apa ikan kecil itu tidak kamu sukai? Dia gadis tercantik di antara kita, Band of Brothers, dia bahkan tidak menyukainya. Apakah mungkin? Agui memutar matanya. Mungkinkah kamu menyukai pria? Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis di dalam hatinya. Semakin Agui memikirkannya, semakin masuk akal. Jika tidak, bagaimana Xiao Xiaoyu bisa gagal? Memikirkan hal ini, Agui tampak seperti, saya mengerti. Sebelum Ye Chong dapat menjawab, Agui berkata lagi, tidak apa-apa, saudaraku, tidak ada yang perlu dipermalukan. Hei, jangan khawatir, seperti yang saya katakan sebelumnya, kami memiliki semua jenis layanan di sini. Tang Chun mendengarkan dengan jelas. He terkejut. Apa? Kapan Ye Chong mulai menyukai pria? Pantas saja dia memperlakukanku seperti ini. Sungguh mesum, sangat menjijikkan. Agui berkata lagi, saudaraku, aku akan mencarikan pria untukmu sekarang. Sebelumnya Ye Chong bisa menolak, Agui mulai melihat sekeliling dengan antusias. Sekilas, dia melihat Tang Chun duduk di dekatnya. Hei, siapa itu? Lu Wen, kemarilah, teriak Agui. Tang Chun memunggungi Ye Chong dan Agui, dan dia diam-diam berkata, tidak. Dia segera berdiri, menundukkan kepalanya, dan berjalan pergi. Melihat ini, Agui berteriak lagi, Lu Wen, apa yang kamu lakukan? Kemarilah, cepat kemari. Apakah kamu ingin melakukannya? Kita punya tamu sekarang. Ye Chong tercengang saat mendengar nama Lu Wen. Apa? Apakah Lu Wen melakukan ini secara pribadi? Ini terlalu tragis. Saya tidak menyangka dia akan tenggelam ke level ini. Pemuda bermartabat dari keluarga Lu. Pada akhirnya, demi kehidupan, dia benar-benar jatuh hati melakukan ini. Profesi. Memikirkan hal ini, Ye Chong merasa sedih, dan bahkan lupa melihat apakah itu benar-benar Lu Wen. Saat ini, Tang Chun sudah melarikan diri dengan cepat. Agui berkata, maaf, saudaraku, Lu Wen ini ada di sini. Dia hanya di sini. Dia sedikit pemalu dan tidak suka bicara. Setelah mendengar ini, Ye Chong semakin yakin bahwa ini adalah Lu Wen. Agui berkata, saudaraku, tolong tunggu di kamar pribadi sebelah. Aku ingin menangkapnya sekarang. Oke, aku menginginkannya, kata Ye Chong. Jika itu benar-benar Lu Wen, dia akan membawa pergi Lu Wen. Adapun kesulitan apapun yang dialami Lu Wen, Ye Chong dapat membantu. Hal ini membuat Agui semakin yakin bahwa Ye Chong sangat menyukai pria. Setelah itu, Agui mulai mencari Lu Wen di aula. Akhirnya, Agui menangkap Tang Chun di depan pintu kamar pribadi. Agui meraih Tang Chun dan bertanya, Lu Wen, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih bisa bekerja untukku dengan baik? Tang Chun panik, dan sudah terlambat untuk melarikan diri. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Pergi dan beri makan monyet-monyet itu dengan pisang, kata Agui. Kalimat ini adalah kata kode di sini. Pisang mengacu pada He Huan San, dan monyet mengacu pada tamu, yang secara alami mengacu pada Ye Chong. Memberi makan pisang kepada monyet berarti menggunakan bubuk He Huan untuk mengendalikan tamu. Bagaimana Tang Chun bisa tahu begitu banyak? Dia pikir dia diminta memberi makan monyet peliharaan atau semacamnya. Dia mengangguk. Selama dia tidak pergi menemui Ye Chong, segala sesuatunya mudah untuk dibicarakan. Beri makan monyetnya,
kata Tang Chun. Agui sangat terkejut, mengira Tang Chun terlihat tidak bahagia barusan. Kenapa dia begitu bahagia sekarang? Namun, Agui tidak berpikir terlalu banyak dan membawa Tang Chun langsung ke kamar pribadi tempat Ye Chong sedang beristirahat tadi. Agui membuka pintu dan menyeret Tang Chun masuk. Saudaraku, aku menemukan Lu Wen untukmu, kata Agui. Tang Chun melihatnya, bukankah ini masih Ye Chong? Dia diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk, tetapi saat ini, sudah terlambat untuk melarikan diri. Ye Chong dan Lu Wen saling memandang, keduanya tercengang. Agui tersenyum dan berkata kepada Ye Chong, "Agui, bersenang-senanglah, aku akan turun dulu." Setelah mengatakan itu, Agui berjalan keluar dan menutup pintu. Ye Chong dan Tang Chun adalah dua orang yang tersisa di ruangan itu, dan mereka sangat malu. Tang Chun mengikuti prinsip siapapun yang berbicara pertama kali mendapat jawabannya dan siapapun yang berbicara terakhir akan merasa malu. Jadi dia mulai menuduh Ye Chong terlebih dahulu. "Oke, Ye Chong, kamu bilang kamu datang ke sini untuk makan. Tapi sebenarnya kamu datang ke sini untuk makan, kamu juga menemukan seorang gadis, dan kamu memanggilnya Tang Chun dan memintanya untuk memukul kakimu dan menyajikan teh untukmu. Kamu sangat tidak tahu malu," kata Tang Chun. Ye Chong tersipu, menyentuh hidungnya, dan berkata, "Xiao Chun, dengarkan penjelasanku, bukan ini masalahnya, aku." Aku tidak mendengarkan," Tang Chun berkata. "Ye Chong, sungguh aku tidak mendengarkannya, jangan berharap bahwa kamu adalah orang seperti ini, kamu berpura-pura terlihat seperti dia, kamu masih ingin menemukan seorang pria, itu sangat menjijikkan, Ye." Chong sangat bingung dengan tuduhan Tang Chun sehingga dia hanya perlu menjelaskan, Tidak, bukan itu masalahnya, dengarkan aku." "Aku tidak akan mendengarkan," Tang Chun berkata. "Tunggu saja, aku akan memberitahu paman dan bibiku tentang hal ini ketika aku kembali dan membiarkan mereka berurusan denganmu." Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis lagi. "Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, kesalahpahaman ini sangat besar." Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, "Hei, itu tidak benar, berhenti bicara tentang aku. Tang Chun, kenapa kamu ada di sini?" Setelah mendengar ini, wajah Tang Chun tiba-tiba menjadi pucat. Aku. Ye Chong memanfaatkan kemenangan itu dan mengejar. "Juga, mengapa kamu menyamar sebagai nama Lu Wen? Hal buruk apa yang ingin kamu lakukan?" Tang Chun tersipu, menggigit bibirnya dan berkata, "Sekarang, aku menuduhmu sekarang. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, mengapa kamu bertanya padaku tentang hal itu?" Ye Chong berkata, "Bicaralah dulu." "Mengapa, kamu duluan? Katakan," kata Tang Chun. Bicara dulu." Keduanya mulai berdebat, tidak ada yang melepaskan satu sama lain. Pada saat ini, Tang Chun tiba-tiba berkata, "Oh tidak, adikku." Kemudian dia teringat bahwa Tang Men masih bersama bos berminyak Li itu. "Apa, Tang Men juga ada di sini? Apa yang kalian berdua mainkan?" Ye Chong bertanya. "Apakah kamu kekurangan uang?" Tang Chun menghela nafas, mengabaikan Ye Chong, membuka pintu dan berjalan menuju Tang Men berlari ke kamar pribadinya. Saat ini, di kamar pribadi itu, wajah Tang Men sedikit merah dan kepalanya pusing. Dia tidak tahu bahwa Bos Li telah membius anggur tersebut. Pada saat ini, Bos Li melihat bahwa obat tersebut telah berpengaruh, jadi dia menggerakkan tangannya ke arah Tang Men dengan sembarangan. "Hei, Nona Tang Men, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja?" kata Bos Li sambil mengulurkan tangan untuk menyentuh punggung Tang Men. Tang Men ingin mendorong Bos Li menjauh, tetapi dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. "Tidak, jangan sentuh aku, kamu, keluar dari sini." Bos Li terkekeh, "Nona Tang Men, berhentilah meronta. Apa kamu tidak tahu di mana tempat ini? Hehe, aku akan menanganimu di sini hari ini. Sekarang, bukankah masalah dalam kontrakmu sudah diselesaikan? Kembalilah, kamu dapat mengubahnya sesukamu." Dengan mengatakan itu, Bos Li mengulurkan kedua jarinya yang gemuk untuk melepaskan ikatan pakaian Tang Men. Pada saat kritis ini, tiba-tiba terdengar ledakan, dan pintu diketuk hingga terbuka. Tang Chun dan Ye Chong menyela.
Bos Lee hendak melakukan sesuatu dan akan berhasil, tetapi dia diganggu oleh dua orang ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Apa yang kalian berdua bajingan lakukan? Keluar dari sini, Bos Lee memarahi. Ketika Tang Chun melihat kemunculan Tang Men, dia segera berlari dan merebut Tang Men dari tangan Bos Lee. Dia bertanya, "Kakak, kakak, kamu baik-baik saja? Apa kabar, kakak, apa kabar?" Tang Men menghela nafas lega saat melihat Tang Chun datang. Dia membiusku, kata Tang Men sesekali. Lee melirik Tang Chun dan Ye Chong. Apakah kalian saling kenal? Ye Chong berjalan langsung ke Bos Lee tanpa berkata apa-apa. Apa yang ingin kamu lakukan? Bos Lee sedikit panik. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chong menamparkan Bos Lee. Bos Lee menabrak meja di sebelahnya dan meja itu terbalik. Dia juga pingsan dan kehilangan dua gigi di mulutnya. Di sisi lain, Tang Men merasa lega dan pingsan. Tang Chun sedikit cemas, "Kakak-kakak, apa kabar?" Ye Chong memandang Tang Men dan berkata, "Tidak masalah. Dia baru saja dibius, dan dia akan bangun setelah kembali tidur selama setengahnya sehari." Ada pergerakan yang cukup besar, dan Ye Chong tahu bahwa orang-orang dari klub akan segera datang. Dia berkata kepada Tang Chun, "Kalian berdua pergi dulu, ada yang harus kulakukan di sini." Tang Chun bertanya, "Apa lagi yang kamu lakukan di sini?" Ye Chong berkata, "Kami akan membahas masalah ini ketika kami kembali, kalian cepat pergi." Chun khawatir dengan situasi Tang Men dan tidak bertanya lagi, jadi dia membawa Tang Men pergi dari sini. Tak lama setelah mereka pergi, Agui masuk bersama sekelompok preman. Saat dia melihat situasi di dalam, wajahnya menjadi sangat dingin. "Pak, kami menyambut Anda untuk datang dan bermain. Tapi jika Anda ingin membuat masalah di sini, jangan salahkan kami karena bersikap kasar," kata Agui. "Sekarang masalahnya sudah sampai pada hal ini, kami cukup membelah kulit kami." Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Saya di sini hanya untuk membuat masalah. Bagaimana Anda bisa bersikap kasar?" Agui berkata, "Saya telah melihat bahwa Anda bukan orang biasa. Anda datang ke klub licun kami untuk menimbulkan masalah. Anda mencari kematian, apakah? Anda ingin melakukan sesuatu?" tanya Ye Chong sambil tersenyum. "Sebaiknya jangan memaksa kami melakukan apapun. Bagaimana kalau ikut ke kantor bersama kami? Kita perlu membicarakan masalah ini dengan baik," kata Agui. Ye Chong berkata, "Lalu bagaimana jika saya tidak pergi?" "Tuan, saya sebaiknya menyarankan Anda untuk lebih pintar. Ini bukan tempat di mana Anda bisa main-main jika Anda mau," kata Agui. "Oh, benarkah? Saya ingin melihat seberapa kuat klub licun Anda," kata Ye Chong. Agui menyipitkan matanya, "Tuan, Anda tidak ingin minum sebagai hukuman jika Anda tidak makan roti panggang. Kalau begitu mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk minum sebagai hukuman," kata Ye Chong. "Anak yang sombong, aku akan membuatmu menyesal hari ini," teriak Agui. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan selusin orang di belakangnya bergegas maju. Apa yang Ye Chong tidak duga adalah bahwa masing-masing dari orang-orang ini adalah pejuang tingkat bumi. Jika ini ditempatkan di dunia fana, siapapun bisa menjadi penguasa. Tapi sekarang mereka semua menjadi preman di sebuah klub. Ye Chong semakin merasa bahwa ada sesuatu yang tidak sederhana di balik klub ini. Namun, tidak peduli seberapa kuat preman ini, mereka tidak bisa menjadi lawan Ye Chong. Setelah beberapa putaran, orang-orang ini dikalahkan oleh Ye Chong. Agui tampak terkejut, dia tidak menyangka pihak lain begitu kuat. Siapa kamu?" Ye Chong tersenyum dan tidak menjawab. Dia bertanya balik, "Selanjutnya, izinkan saya menanyakan jawaban. Jika Anda berani berbohong, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Agui tertegun, diam-diam merencanakan cara melarikan diri. Kemudian, Ye Chong bertanya, "Izinkan saya bertanya, mengapa Anda ingin mengendalikan bos besar di Beijing? Apa tujuan di balik klub licun Anda? Juga, apa latar belakang Anda?" Agui tidak menyangka bahwa Ye Chong bahkan tahu bagaimana mengendalikan bos besar. "Siapa kamu? Apakah kamu tahu betapa menakutkannya kamu telah memprovokasi?" Agui mengancam Ye Chong. Ye Chong tersenyum, "Oke, biarkan aku melihat betapa menakutkannya kamu."
Dia tidak takut Agui tidak menjawab, karena dia punya banyak cara untuk membuat Agui berbicara. Tepat ketika Ye Chong hendak mengambil tindakan, pintu tiba-tiba terbuka. Dari luar, seorang wanita cantik masuk. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia cantik, bahkan bisa dikatakan peri. Ye Chong sudah lama mengetahui bahwa setiap wanita yang tampil di klub ini sangat cantik. Namun, keindahan-keindahan ini masih melebihi imajinasi Ye Chong. Si cantik ini mengenakan gaun satu bahu berwarna ungu, memperlihatkan bahunya yang seputih salju. Ujung gaun itu hanya mencapai pahanya, dan kedua kakinya yang lurus dan panjang berwarna putih terlihat. Di kakinya ada sepasang sepatu tinggi berwarna hitam tua, sepatu berhak. Kulitnya seputih susu, apalagi sepasang mata cerdas di wajahnya yang cantik. Sekali melihatnya saja sudah cukup membuatmu terpesona. Dia memiliki rambut hitam panjang tersebar di bahunya, dan kalung emas tipis tergantung di lehernya yang seputih salju, menghiasi seluruh dirinya dengan cara yang mulia. Kecantikan ini jauh lebih cantik dari Xiao Xiaoyu sebelumnya, dan bahkan bisa bersaing dengan Tang Chunyo. Sebelum Ye Chong cukup melihatnya, Agui menunjukkan ekspresi bahagia. "Nona ketiga, Anda di sini," kata Agui. Wanita ketiga mendengus, melirik ke arah Ye Chong, dan kemudian ke sekelompok orang yang terjatuh ke tanah. Dia berkata, "Saya tidak menyangka pria ini benar-benar pandai berkultivasi. Saya bertanya-tanya mengapa Anda datang ke klub licun kami." Agui berbisik, "Nona ketiga. Orang ini datang dengan persiapan. Dia tahu tentang kita dan kendali kita atas bos besar di sini." Nona ketiga sedikit terkejut. Tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia melirik Ye Chong, tersenyum sedikit dan berkata, "Tuan, jika Anda tidak terburu-buru, bagaimana kalau saya minum 2 minuman bersama Anda? Mari kita bicara secara detail." Ye Chong tentu saja ingin wanita cantik minum bersama dia. Dia terkekeh, "Oke." Ye Chong tidak meremehkan lawannya hanya karena dia cantik, karena dia bisa merasakan bahwa wanita ketiga ini memiliki kekuatan yang sangat istimewa yang bahkan Ye Chong tidak bisa melihatnya. Nampaknya ketiga remaja putri ini adalah sosok inti klub. "Jaga tempat ini," kata wanita ketiga kepada Agui, sambil melirik ke arah Bos Li, yang sudah terbaring lemas di tanah. Agui mengangguk, "Nona ketiga, jangan khawatir." Kemudian, Nona ketiga menatap Ye Chong, "Ayo pergi. Ayo cari tempat yang tenang dan bicara dengan hati-hati." Ye Chong mengangkat bahu dan mengikuti Nona ketiga, berjalan keluar dari kamar pribadi. Kedua orang itu datang ke kamar pribadi yang bersih di sebelahnya. Tata ruang private room ini bukan untuk makan, melainkan ala KTV. Pencahayaan di ruang privat sangat redup dan terdapat 2 meja rendah. Dekorasi di dinding menampakkan perasaan yang sedikit ambigu. Segera, 2 gadis kecil masuk dan membawakan mereka air, anggur, piring buah, del. "Bagaimana, minumlah denganku?" Wanita ketiga mengambil gelas anggur. Ye Chong tersenyum sedikit, "Oh, ngomong-ngomong, namaku Gong Qianyu. Aku tidak tahu aku memanggilmu apa, Tuan." Saat dia mengatakan ini, Gong Qianyu menatap Ye Chong dengan penuh kasih dengan matanya yang seperti bintang. Di sela-sela bibir merah cerahnya, nafasnya bagaikan biru. Melihat pemandangan ini, jika itu adalah manusia biasa, dia akan begitu terpesona hingga dia tidak tahu nama belakangnya. Namun, Ye Chong bisa melihat pemandangan ini dengan lebih baik dan tidak akan terkejut. Jadi menghadapi serangan pesona Gong Qianyu, Ye Chong hanya tersenyum ringan. Dia berkata, "Berhenti bicara omong kosong di sini, apa tujuan datang ke sini dan melakukan hal semacam itu?" Gong Qianyu mendengus, sedikit tidak puas. Sejujurnya, karena kecantikannya, dia dikelilingi oleh berbagai macam pria yang ingin menyenangkan hatinya sejak dia masih kecil. Ini adalah pertama kalinya Gong Qianyu bertemu dengan seseorang seperti Ye Chong yang begitu kasar padanya. Namun, meski dia sangat tidak bahagia, dia lebih ingin tahu tentang Ye Chong. "Apakah kamu selalu kasar?" Gong Qianyu bertanya. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Ya, saya hanya orang yang kasar, bagaimana dengan itu?" Gong Qianyu mendengus, "Kamu." Pada saat yang sama, di gerbang klub licun, 2 orang lagi masuk. 2 tamu,
Satu tua dan satu muda. Pemuda itu tampak berusia 20-an, tampan, dan mengenakan pakaian yang sangat mewah. Di tangannya, dia memegang sebuah kotak kayu rosewood yang sangat berharga, seukuran telapak tangan. Dilihat dari penampilannya, apa yang ada di dalamnya pasti merupakan harta yang sangat berharga. Pemuda itu dengan hati-hati memegang kotak itu dan masuk. Orang tua itu bertanya, "Tuan, apakah semuanya sudah siap di dalam?" Pria muda itu mengangguk, dengan wajah memerah, "Jangan khawatir, Butler Qin. Kali ini, kita pasti akan menyingkirkan Lang Huf kecil itu." Bersambung.